Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah kama qala ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini tepat 2 hari sebelum tanggal 17 Agustus ya, yang biasanya rakyat Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Kita baru saja melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, rukuk kita, sujud kita semua dinilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil qiyamah. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, berkenaan dengan bulan Agustus yang tadi saya sampaikan, 2 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan. Hari kemerdekaan menurut rakyat Indonesia ya. Maka dalam kesempatan kajian yang singkat ini saya ingin menyampaikan gambaran merdeka versi umat Islam. Merdeka versi orang Islam itu seperti apa? Nah, dalam hal itu saya ingin menyampaikan satu kisah yang sahih. Ini ada dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah tulisan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Tepatnya ada di jilid ke-7 halaman 39 sampai halaman 40, dikisahkan tentang perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah itu perang di eranya Umar bin Khattab antara kaum muslimin melawan Persia. Dan setelah itu Persia takluk ya. Jadi kalau zaman ini ada negara-negara yang disebut superpower, dulu juga ada pada masa Rasulullah 2 superpower, dari timur itu Persia, superpower dari barat Romawi. Dan dua-duanya ditaklukkan oleh kaum muslimin, alhamdulillah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan menyampaikan satu bagian kisah dari rentetan panjang perang Qadisiyah. Waktu itu yang ditunjuk sebagai komandannya adalah seorang sahabat Nabi yang mulia, salah satu sahabat Nabi yang namanya disebut oleh Nabi dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk jannah, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ya, seorang sahabat Nabi yang tidak lari ketika kaum muslimin terdesak di perang Uhud, ahli panahan, kemudian namanya masuk ke 10 nama sahabat yang mendapat kabar gembira akan masuk jannah. Sahabat ini mulia, dia jadi panglimanya. Lalu waktu itu orang Persia juga punya jenderal, punya panglima perang namanya Rustum, yang dia sudah bikin camp di satu wilayah antara wilayah Jaziratul Arab waktu itu dengan Persia yang sekarang itu Iran. Lalu mereka bermusyawarah, para sahabat ini, Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat yang lain bermusyawarah, ini bagaimana? Apakah mereka ini mau kita datangi atau bagaimana? Lalu muncul seorang sahabat berpendapat namanya Rib'i bin Amir radhiyallahu an. Rib'i bin Amir mengatakan mereka ini kalau kita datangi dengan jumlah orang yang banyak, mereka akan merasa bangga karena merasa dimuliakan. Oh, yang mendatangi banyak gitu. Karena mereka ngirim utusan kepada kaum muslimin, kepada Sa'ad. Mereka ngundang, mana utusan kamu, mari kita bicara dulu, ini lagi perang nih kondisinya. Lalu kata Rib'i bin Amir, kita jangan datang dengan jumlah orang yang banyak, nanti mereka bangga. Terus gimana kata Rib'i bin Amir, biarkan saya datang sendirian.
ke benteng mereka. Akhirnya diizinkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Rabi bin Amir lah yang ditunjuk mendatangi camp, kalau zaman sekarang pangkalan militernya Persia yang dipimpin oleh Jenderal Rustum. Lalu datang Rabi bin Amir lengkap dengan tunggangannya, bawa panah, lengkap dengan persenjataan, ya, pakai kuda. Nah ini menarik ya, sendirian lalu sampai di benteng, namanya benteng pertahanan begitu. Lalu datang utusan satu orang lengkap dengan kendaraan berkuda dan lain sebagainya. Sampai di depan pintu masuk dihadang oleh pengawal. Dia diminta untuk turun dari kudanya, diperiksa dulu. Itu standar lah ya, kita mau masuk pangkalan militer pasti kan diperiksa, apalagi jelas-jelas dia utusan musuh ya. Tapi Rabi bin Amir nggak mau. Kata Rabi bin Amir, yang ngundang saya ke sini adalah kalian. Dan saya tidak mau turun dari kuda saya atau senjata saya dilucuti, ya. Karena saya datang ke sini memenuhi undangan kalian. Kalau emang kalian mau menerima saya, biarkan saya dalam keadaan ini sampai ketemu orang yang mengundang saya, Jenderal Rustum. Disampaikan ke Rustum, ini gimana ini orang? Ya, kalau bahasa kita zaman sekarang nih orang batu nih kepalanya nih ya. Disuruh turun dari kuda ini kagak mau, ya. Kata Rustum, udah biarin. Masuk dengan kudanya sampai di depan. Ini jenderal singgasana ya, duduk di bangku, ada singgasananya, ada apa namanya jajarannya begitu, pakai permadani. Rabi bin Amir gak mau turun dari kudanya sampai depan singgasananya Rustum. Karpetnya diinjak-injak sama kudanya. Mana Rustum itu? Oh itu orangnya Rustum. Sampein kudanya sampai depannya, baru dia turun dari kuda. Dia bawa tombaknya yang tajam diarahkan ke bawah mata tombaknya. Dia berkeliling di depan permadaninya itu. Oh ini kalian ini utusannya Raja Persia, Jenderal Rustum. Kalau kata orang sekarang nih, orang datang sendirian ke benteng musuh, sengak gayanya gitu kira-kira ya. Datang, nggak ada yang berani. Rustum bilang biarin dia diapain, biarin. Itu disebutkan dalam riwayatnya, bangku-bangku atau apa permadaninya Rustum tuh sobek-sobek kena tombaknya itu. Tapi diamin, jangan diapa-apain, udah biarin. Lalu terjadilah di situ dialog antara Rustum dan Rabi bin Amir. Ya, kalian ini maunya apa? Rustum. Ini kaum muslimin sudah di atas angin ya. Kredibilitasnya sudah diakui ya, dan keberaniannya tidak diragukan. Bayangkan mengutus satu orang, dan waktu itu Rabi bin Amir bukan menggunakan pakaian yang megah begitu, tidak, pakaian yang sederhana tapi lengkap bawa senjata. Gimana layaknya seorang prajurit ya, tanpa mahkota. Lalu dia datang, kalian tuh maunya apa? Untuk disebutkan. Nah ini poin-poin yang tadi yang saya sampaikan di awal, judul dari kajian singkat kita siang hari ini. Kalau kita mau bicara merdeka, maka ini nih di kalimatnya Rabi bin Amir. Dia mengatakan Allah bata'athna linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbul ibad, atau ila ibadatillah. Sesungguhnya Allah mengutus kami kepada kalian, kata Rabi bin Amir. Tujuan pertamanya adalah untuk mengeluarkan siapa saja dari penyembahan terhadap sesama hamba menuju penyembahan terhadap Allah saja. Nah, jadi misi yang pertama, dalam riwayat lain disebutkan min ibadatil ibad ila ibadati rabbul ibad. Dalam riwayat yang satu disebutkan min ibadatil ibad ila ibadatillah. Ya, jadi misi yang pertama mengeluarkan manusia, membebaskan manusia dari penghambaan terhadap sesama manusia menuju penghambaan terhadap Allah saja. Tauhid. Itu misi yang pertama, belum selesai. Wa min diqid dunya ila si'atiha. Yang kedua, misi kami mengeluarkan manusia atau membebaskan manusia dari kesempitan dunia menuju keluasannya. Dalam riwayat lain disebutkan min diqid dunya ila si'atiha wal akhirah. Jadi membebaskan manusia dari kesempitan dunia menuju keluasan dunia dan akhirat. Yang kedua. Yang ketiga dia katakan wa min juril adyan, dan dari kejahatan adyan. Ntar saya jelaskan adyan ini apa. Ila adlil Islam, dari kejahatan adyan. Adyan ini kata jamak dari kata ad-din. Ad-din itu apa? Ajaran. Kalau bahasa sekarang isme itu. Membebaskan manusia dari kejahatan adyan-adyan, dari kejahatan din-din, dari kejahatan agama-agama, dari kejahatan ajaran-ajaran, sistem-sistem, isme-isme menuju keadilan Islam. 3.
Ya. Yang pertama, membebaskan manusia dari penghambaan terhadap sesama manusia menuju penghambaan terhadap Allah saja. Yang kedua, membebaskan manusia dari kesempitan dunia menuju keluasannya. Yang ketiga, membebaskan manusia dalam riwayat lain disebut zulmi adyan. Dalam riwayat lain disebut zul, dari kezaliman isme-isme, sistem-sistem, ajaran-ajaran itu menuju keadilan Islam. Atau tadi jauril adyan, dari kejahatan. Jair, sultanin jair. Jair itu artinya apa? Jahat. Dari kejahatan, sistem-sistem atau ajaran-ajaran menuju keadilan Islam. Itu yang disampaikan oleh Ribi bin Amir. Lalu apa kata Rustum? Kalau begitu, kami sudah menerima pesan dari kalian, maka berilah kami waktu untuk membicarakannya dengan orang-orang, dengan mereka, dengan orang-orang Persia. Lalu apa kata Ribi bin Amir radhiyallahu an? Ya, kami kaum muslimin tidak memberi waktu kepada kalian melebihi 3 hari. Ya, kami tunggu kabar dari kalian. Kalau kalian mau menerima Islam, ya, sesuai dengan 3 misi tadi, maka kalian aman, damai, kita bersaudara, selamat. Itu pilihan pertama. Kalau nggak mau, maka kalau kalian nggak mau masuk ke dalam agama Islam nggak apa-apa, tapi kalian mau tunduk kepada aturan kami dengan bayar jizyah tentunya, ya. Dan daerah-daerah kalian ini dikuasai dan diatur dengan aturan Islam, maka selamat. Kalau duanya ini nggak mau, maka tidak ada pilihan lain kecuali kami akan datang menyerang kalian, perang. 3 hari kasih waktu. Nggak bisa jawab Rustum. Ya udah deh, kalau kata orang sekarang, apa kata lo deh, kata deh. Udah pergi Ribi bin Amir. Hadirin rahimakumullah, kenapa kisah ini yang saya ambil untuk menggambarkan orang Islam itu merdekanya tuh kalau 3 kriteria ini terpenuhi itu baru merdeka. Ini yang ngomong siapa ini? Ini yang ngomong salafus saleh, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh seorang sahabat yang mulia namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Di eranya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan setelah ini takluk Persia di tangan kaum muslimin. Jadi kalau kita mau bicara merdeka, ya, saya nggak mau singgung lah ya, nggak usah saya tanya deh. Jadi sekarang kita nih di negeri ini udah merdeka atau belum? Udah tahu lah jawabannya kan. Nah, udah tahu jawabannya. Kalau dari kriteria tadi jauh ya. Kayak apaan? Kalau kasama wasumur, bukan kasama wal art lagi tuh. Kalau kasama wal art itu artinya apa? Seperti langit dan bumi. Ini bukan kasama wasumur, bumi gali lagi ke dalam. Jauh kriteria tadi sama keadaan kita sekarang, betul nggak? Masih jauh. Nggak usah susah-susah. Mau menghamba kepada Allah saja itu sulit di negeri ini. Oh enggak Ustaz, kita bisa kok Ustaz. Kita nggak pakai jimat, nggak pakai sesaji, nggak percaya dukun, nggak minta-minta ke kuburan, nggak minta-minta ke Nyi Roro Kidul. Bisa kita bertauhid. Emang tauhid itu doang? Ya, emang tauhid itu doang? Coba aja kita lihat surat At-Taubah ayat 31 misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka arbaban min dunillah, Rabb selain Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini, diprotes oleh seorang sahabat namanya Adi bin Hatim. Bahkan disebutkan dalam riwayat Adi bin Hatim memprotes. Adi bin Hatim ini sebelumnya ahlul kitab Nasrani. Bahkan waktu baru masuk Islam masih suka pakai kalung salib dia. Kalau udah masuk Islam dia belum paham. Dia protes ketika ayat ini dibacakan Rasulullah. Ayat ini kan bicara tentang mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob selain Allah. Lalu si Adi bin Hatim protes, laisa kadzalik ya Rasulullah, nggak begitu. Saya kan dulunya Nasrani, saya tahu, ya kan? Kata Adi bin Hatim, mereka itu dulu nggak sujud dan ruku kepada rahib dan pendeta-pendeta mereka. Itu kata Adi bin Hatim. Lalu dijawab Rasulullah. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi nih, peristiwa komplainnya Adi bin Hatim terhadap surat At-Taubah ayat 31. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW maksud ayat ini, jadi tafsirnya tuh. Kata Rasulullah, bukankah mereka itu menghalalkan yuhillu ma haramallah, bukankah mereka pendeta-pendeta kalian itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah, wa yuharrimu ma ahallallah, dan yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah.
Ya kama qala Rasulullah SAW. Lalu dijawab kalau Abi Hatim, kalau itu iya, kalau itu benar, begitu. Kata Rasulullah, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan mereka kepada rahib-rahib dan pendeta-pendeta itu. Ya. Jadi kan disampaikan dalam ayat, mereka menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta itu arbabam min dunillah, sesembahan selain Allah atau rob-rob selain Allah. Diprotes, enggak, kami dulu enggak ruku dan sujud kepada para pendeta. Dijelasin sama Rasulullah, maksudnya bukan begitu. Maksudnya pendeta-pendeta dan rahib-rahib itu dulu seenak-enaknya merubah-rubah aturan syariat, yang halal dikata haram, yang haram dikata halal, terus kalian taat aja lagi begitu, gitu nggak? Kalau itu iya. Nah, itulah bentuk peribadatan. Jadi ibadah nggak melulu soal ruku dan sujud, angkat tangan, berdoa, minta-minta. Itu ayatnya jelas. Nah, sekarang kita misalkan dibilang nih, wah kita di sini nih udah alhamdulillah bisa bertauhid. Siapa bilang belum? Kita baru bisa bertauhid dari syirkul kubur, ya, syirik kuburan begitu. Mohon maaf, ya, maksudnya syirik kuburan ini bukan orang yang suka ziarah syirik, bukan. Ziarah mah disunahkan, ya. Yang minta-minta kelebihan sama kuburan. Ya. Kalau dari syirik sesaji mungkin kita bisa bebas, tapi kalau syirkul kusyur wad dustur, syirik istana dan undang-undang, itu yang susah hilangnya. Dan banyak orang nggak mau bahas, beresiko katanya. Enggak, saya kan nyampein tafsir Quran aja. Ya. Nah ini tadi coba lihat 3. Pertama, membebaskan tauhid. Yang kedua apa? Kesempitan dunia menuju keluasan yang sama. Orang ini misinya si Ribi bin Amir, misi Islam tuh membebaskan manusia dari keterikatan dengan dunia. Akhirat tujuan kita, dunia mah mampir doang gitu maksudnya. Itu sisi ubudiyah tuh, sisi kesolehan, bagaimana orang bisa lepas dari belenggu dunia, orientasinya akhirat tuh poin 2. Poin ketiganya apa tadi? Dari kejahatan isma-isma, sistem-sistem yang ada menuju keadilan Islam. Itu yang nomor 3 juga belum merdeka kita sekarang. Emang kita pakai sistem Islam kan? Enggak. Ya kan? Nggak pakai sistem Islam, susah. Jadi kita nih kalau dibilang, wah alhamdulillah Ustadz, sekarang kita udah hijrah, kita mau pakai taat lah sama Allah dan Rasulnya, belum 100%, jangan kepedean. Nggak bisa. Ya kita taat dalam urusan apa? Ibadah individual. Kalau saya bicara kita taat sama Allah dalam urusan sosial kemasyarakatan, bisa nggak? Belum. Nggak usah jauh-jauh, banyak. Nggak usah jauh-jauh deh. Misalnya urusan ekonomi aja. Bisa gitu ada orang zaman sekarang lepas sama sekali dari riba? Kagak bisa. Percaya nggak? Oh, di sini kan pedagang semua nih ya. Kita jujur aja deh, ya kan. Paling maksimal apa? Meminimalisir. Kalau lepas sama sekali nggak bisa. Nah, memang sistem ekonominya semuanya riba, ya kan, dari hulu. Kita yang dihilir, ya bisa ngurang-ngurangin dikit, tapi tetap aja kena air, kecipratan, kira-kira begitu, betul nggak? Itu aja udah jelas kita nggak bisa merdeka menjalankan ketentuan Allah dalam soal ekonomi, betul nggak? Apalagi yang lain. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, kalau bicara merdeka, ini 3 kriteria yang berbekal dari Bibin Amir. Itu merdeka baru tuh. Jadi belum, masih jauh. Dan kalau kita lihat sejarah negeri ini, para pendiri ya negeri ini kan ada ulama, ya kan, betul nggak? Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, ya kan? Ki Bagus Hadikusumo nih ketua PP Muhammadiyah, dulu juga ada Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian itu kan semua terlibat ketika ingin menyusun nih, kalau penjajah begini negara mau diapain? Ya, Kiai Haji Wahid Hashim bapaknya Gus Dur tuh. Jadi mereka kan pengennya apa? Pengennya kan Indonesia ini paling enggak untuk umat Islamnya aja yang waktu itu jumlahnya lebih dari 90% disuruh menjalankan syariat Islam. Umat Islamnya doang loh ya. Kalau yang agama lain bebas deh, urusan dia deh, betul nggak tuh? Maunya kan begitu. Tapi kemudian dibatalkan pada tanggal 18 Agustus. Ya, jadi kalau kita mau baca sejarah yang benar ya, kalau saya bilang Pancasila itu kan kalau diperingati lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni, betul nggak? Tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila kalau maksudnya benar ya. 1 Juni kan, bukan 1 Juli ya, 1 Juni. Salah. Pancasila itu lahir 18 Agustus. Betul nggak? 22 Juni 1945 1945 itulah Piagam
Jakarta, dirubah jadi Pancasila 18 Agustus. Jadi kalau mau bicara sejarah, Pancasila lahirnya kapan? 18 Agustus 1945 itu yang benar, bukan 1 Juni. Mereka bilang 1 Juni. 1 Juni itu baru ide awal dari Bung Karno, belum jadi itu barang. Itu pun ide awalnya jadinya bukan Pancasila, tapi jadinya Piagam Jakarta. Jadi ulama kita dulu sebenarnya paham nih, dia bukan nggak ngerti nih apa yang saya jelasin sekarang. Kalau mau merdeka dia harus begini nih, ngerti. Bahkan dari zamannya Hos Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Makanya kan apa semboyannya Hos Cokro Aminoto yang terkenal? Semurni murni tauhid. Ya, ada 3 tuh. Semurni murni tauhid. Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga sepandai-pandai siasat. Udah ngerti dari dulu ulama kita di sini. Makanya jangan underestimate terhadap ulama di negeri kita dulu. Ulama Nusantara, jangan underestimate terhadap ulama Nusantara. Perhatikan ya, ulama Nusantara, bukan ulama Islam Nusantara, bukan, lain ya. Paham ya? Kalau ulama Islam Nusantara kan baru ada sekarang ya. Kalau dulu namanya ulama Nusantara. Oh, pinter-pinter, luar biasa. Nah, ini yang harus sekarang kita sadari. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa kita ini belum merdeka. Terus bagaimana untuk mau merdeka? Ya berjuang, ajarin orang Islam biar paham. Caranya banyak, saya gak harus bahas sekarang. Caranya banyak untuk menuju ke arah sana. Tapi kita perlu sadar bahwa hari ini kita belum merdeka sebagai umat Islam, belum merdeka sebagai hamba Allah yang hidup di bumi Allah yang diberkahi oleh Allah. Bumi Indonesia diberkahi, boleh jadi diberkahi, mayoritas muslim terbesar di dunia, betul gak? Tapi kita belum merdeka. Ya, kita belum merdeka. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau mau lihat potret orang merdeka di zaman ini, ya, kalau mau lihat potret orang merdeka di zaman ini belum lama nih. Ini saya sambungin nih, tapi nggak ada di sini. Baca berita sekitar 2 minggu lalu, ya, atau bahkan 3 minggu lalu, ya. Ada perwakilan dari organisasi Islam di Afghanistan, namanya Taliban, yang datang ke Indonesia diterima oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, baca beritanya ya. Terus datang ke MUI, dia datang ke kantor PBNU. Siapa ini orang? Ini orang dari planet mana nih? Ya kan? Nah, saya mau ceritain itu kalau ntar lihat lagi di koran di mana ada fotonya, dia lagi pada jalan, depannya ada Yusuf Kala Wakil Presiden, itulah potret orang-orang merdeka tuh. Ya, saya mau ceritain Taliban siapa sih Taliban? Taliban tuh lahir ya. Taliban lahir itu awal tahun 90-an ketika Afghanistan baru perang lawan Rusia. Rusia cabut dari Afghanistan. Waktu itu bukan Rusia ya, Uni Soviet cabut dari Afghanistan. Habis cabut dari Afghanistan berantakan tuh Uni Soviet, pecah-pecah jadi Rusia, jadi negara-negara kecil. Kenapa dia hancur, runtuh di Afghanistan tuh? Karena perang 10 tahun 79 sampai 89 perang di Afghanistan, hancur Uni Soviet, pecah-pecah, berantakan. Dan main-main sama bangsa Afgan. Hari ini Amerika berantakan perang di Afghanistan. Jadi Afghanistan luar biasa. Kuburannya imperium dunia tuh. Bahkan dari zamannya Alexander the Great, Iskandar yang agung, itu pernah bikin syair. Dia bilang, saya berdoa kepada Tuhan, saya berlindung kepada Tuhan dari 3 hal. Pertama, sengatan kalajengking. Kedua, terkaman binatang buas. Yang ketiga, dendam bangsa Afgan, kata dia. Jadi bangsa Afgan ini terkenal dulu penakluk, memang tangguh. Nah, tapi kemudian mereka kemarin datang ke sini. Siapa Taliban? Taliban lahir awal tahun 90-an karena waktu itu Afghanistan ditinggal oleh Uni Soviet. Kemudian terjadi perebutan kekuasaan, banyak kriminalitas karena habis perang gak ada pemerintahan. Lalu muncullah sekelompok orang santri, maka namanya Taliban, itu bahasa Arab, Taliban. Tolib itu pelajar, yang dipimpin oleh Mullah Muhammad Umar. Ngapain? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi di desa-desa kalau ada, kan semua pakai perang senjata, ada perampok, orang main judi apa sama mereka dibubarin. Berawal dari 19 orang pemuda, ya, keliling kampung-kampung. Lalu masyarakat senang sama mereka. Kalau ada mereka datang, kampungnya aman. Akhirnya mereka minta, gimana dong kalau bisa jangan cuma keliling-keliling terus pergi. Habis keliling tinggalin 1 orang anggota kalian di kampung ini biar aman. Kan santri, akhirnya ditinggal 1 kampung, suruh ngajarin agama, suruh jadi imam di masjid, begitu. Terus ini pertama kali gerakan itu di distrik namanya Spin Buldak. Namanya Spin Buldak nama distriknya, dekat di daerah Kandahar. Lalu gerakan ini membesar di Kandahar sampai tahun 94 menjadi gerakan besar. Ya, kemudian mereka merebut kekuasaan di Afghanistan. Faksi-faksi yang bertikai sama mereka semuanya disuruh diam. Kalau nggak mau diam diperangi. Lalu mereka rebut kekuasaan. Lalu mereka berkuasa membentuk pemerintahan Islam Taliban, Imarah Islam Taliban namanya.
ya. Betul-betul establish tahun 94 lah ya, dan seterusnya sampai tahun 2001 setelah terjadi peristiwa 11 September. Dari tahun itu Taliban berdiri sampai 2001, mereka menegakkan syariat Islam secara murni ya. Jadi nggak mendirikan Republik Afghanistan, nggak Imarah Islam Afghanistan namanya, murni syariat Islam. 2001 11 September WTC runtuh, lalu dituduhlah pelakunya adalah para muhajirin, orang-orang Arab yang tinggal di Afghanistan, yang kita tahu salah satu namanya Osama bin Laden misalnya rahimahullah dan lain-lain. Lalu Amerika minta agar Taliban menyerahkan orang-orang itu untuk ditangkap karena dituduh pelaku serangan 11 September. Nah, saya ingat sekali saya baca pidato surat terbuka Mullah Muhammad Umar sebagai Amirul Mukminin, pimpinan Taliban. Dia bilang apa? Urusan Osama bin Laden bukan urusan pribadi, tapi itu urusan umat Islam. Saya tidak akan menyerahkan Osama bin Laden kepada Amerika. Kalau Amerika mau maksa, perang aja sama saya mendingan. Susah nemuin orang sesoleh itu zaman sekarang. Dia pertaruhkan negaranya untuk melindungi tamunya, muhajirin muslim saudaranya. Zaman sekarang dikasih nih daripada nyusahin lo sono. Kan begitu kira-kira ya kalau logika orang Indonesia, dijual kalau perlu. Ini orang luar biasa, soleh. Apa resikonya? Diserang Afghanistan dari tahun 2001 sampai sekarang perang belum berhenti 18 tahun. Takluk enggak, ini saya ceritain. Tahun 2010, tahun 2009 Amerika udah mulai galau. Jadi galaunya mereka 2009. Duit habis, nggak menang-menang. Pemerintahan udah dibuat di Afghanistan, pimpinannya namanya Hamid Karzai. Rakyatnya dukung Taliban, bukan dukung Hamid Karzai. Pusing 2009 Amerika, Taliban tuh diapain? Dicap sebagai gerakan teroris. Mana bisa pimpinannya kayak kemarin tuh pergi ke sini jalan nggak bisa, di bandara udah tangkap teroris. Tapi tahun 2009 Amerika bingung, karena Amerika punya prinsip no negotiate with terroris, tidak ada negosiasi kepada teroris. Maka Taliban statusnya diganti dari teroris jadi insurgen. Insurgensi itu separatis. Kalau sama separatis boleh berunding, diem-diem, ngumpet-ngumpet, malu-malu nih bule pada Amerika. Dia bikin perundingan sama Taliban pertama kali tahun 2010 di Munchen, Jerman, difasilitasi oleh Qatar. Itu pertemuan pertama. Apaan? Mereka minta gimana kalau kita sekarang berunding? Udah ampun Amerika perang. Taliban oke, tapi dengan syarat satu, kami hanya mau berunding dengan Amerika, bukan dengan pemerintahan boneka Afgan. Dan kami mau berunding bilateral berdua, yang lain-lain tuh nonton aja udah, nggak dibawa PBB, nggak mau. Pokoknya syaratnya setumpuk. Kami mau berunding kalau begini. Amerika awalnya ngulur-ngulur, nggak mau lama-lama akhirnya syaratnya diturutin, akhirnya sampai duduk bersama berunding. Syarat terakhir apa? Kami minta petinggi Taliban yang tertangkap dibebaskan. Dan Taliban punya kantor perwakilan di Qatar, Doha. Akhirnya Taliban bikin kantor perwakilan di Doha, ya kayak duta besar begitu. Tawan-tawanan dibebaskan, berundingnya di situ sama Amerika. Sampai sekarang, dan kemarin terakhir beberapa bulan lalu Amerika nyerah. Permintaan Taliban apa? Satu doang, Amerika angkat kaki dari bumi Afgan. Kalian penjajah, angkat kaki. Dan itu aja permintaannya. Itu aja udah berunding berkali-kali, itu aja permintaannya. Dan dia mau berunding dengan Amerika, syaratnya semua pasukan NATO dari negara lain angkat kaki dari Afgan. Dan itu semua dituruti oleh Amerika. Jadi saya bayangkan. Sekarang Amerika udah turut, ya udah kami angkat kaki dari Afghanistan. Nyerah, ampun, up, angkat tangan. Tapi Amerika bisa minta syarat. Apa syaratnya? Sebelum kami angkat kaki, tolong Taliban bikin pemerintahan bersama dengan rezim yang sekarang berkuasa. Rezim yang berkuasa presiden namanya Ashraf Ghani. Ini boneka Amerika. Taliban nggak mau. Nggak. Urusan Afghanistan itu urusan kami, bukan urusan kalian. Tugas kalian angkat kaki. Selesai angkat kaki, nasib Afghanistan ke depan itu urusan kami, bukan kalian. Nggak perlu ikut campur. Tuh kira-kira gitu bahasanya. Dan Taliban sampaikan dalam semua perundingan, baik di Moskow, di mana-mana tuh perundingan ditontonin sama negara lain. Dia bilang apaan? Kalau Amerika angkat kaki dari Afghanistan, urusan pemerintahan Afgan urusan kami, dan kami akan menegakkan syariat Islam secara murni di bumi Afgan. Ini contoh orang merdeka nih. Dulunya, mohon maaf, kayak curut teroris, kemana-mana diburu orang. Sekarang dia datang ke Indonesia, yang ngundang siapa? Menteri Luar Negeri, karpet merah, diterima wakil presiden. Bukan main kan? Dengan bangganya, dengan pakaian Islam, sorbannya lengkap, dia datang. Kenapa? Saya Taliban, saya Muslim. Hebat, luar biasa. Ya.
kemana-mana nggak diapa-apain, merdeka deh, dan terang-terangan bilang kami mau negakin syariat Islam demi Afgan. Kenapa? Suka nggak suka? Yang dulu tahun 2000-an awal kalau saya ngomong begini nih ceramah, langsung dibilang radikal, teroris, Taliban teroris. Sekarang saya berani ngomong, kenapa? Nggak teroris, diterima sama Wapres, ya kan? Udah nggak teroris, udah baik sekarang, betul nggak? Itu contoh Ribi bin Amir zaman ini. Kenapa saya ceritain? Contoh yang tadi saya bilang, ini contoh orang merdeka. Kayak begitu tuh orang merdeka, bangga dengan Islamnya. Apa sih yang bikin Afghanistan Taliban sebegitu kuatnya? Mereka kuat karena mereka betul-betul menutup diri dari isme-isme lain. Sampai Taliban itu dulu anak perempuannya nggak boleh sekolah. Perempuan-perempuan Afgan dilarang sekolah. Amerika akan mendobrak itu dengan cara apa? Bikin gerakan kampanye sekolah bagi kaum wanita, dibikin boneka namanya Malala Yousafzai, seorang wanita belasan tahun mengkampanyekan agar wanita Afgan pergi ke sekolah. Tuh wanita diapain? Ditembak sama Taliban, tapi nggak meninggal. Akhirnya dapat suaka di Amerika, dapat Nobel. Perjuangan kesetaraan wanita di Afgan. Taliban masa bodoh, mau setara kayak mau kagak. Apa tuh? Kenapa Taliban larang wanitanya pergi ke sekolah? Karena sekolah-sekolahnya diracuni kurikulum sekuler. Taliban sadar, ya, dari dulu Rasulullah bilang dulu kaum Yahudi itu rusak. Yang pertama kali rusak dari kaum Yahudi siapanya? Wanitanya. Pernah dengar kita hadisnya ya? Kemudian ulama zaman sekarang, Profesor Dr. Muhammad Qutub rahimahullah, guru besar pendidikan Islam di Universitas King Abdul Aziz, pernah bilang, Yahudi kalau ingin merusak umat ini, yang pertama kali dirusak adalah kaum wanitanya. Makanya diproteksi betul wanita Afgan itu sama Taliban. Kenapa? Masa depan generasinya ada di kaum wanitanya. Akhirnya dibikin sekolah sendiri, khusus sekolah Taliban, khusus wanita. Bisa dibayangkan nggak? Perang 2001. Artinya bayi yang lahir tahun itu sekarang umurnya udah berapa ya? 18 tahun. Jadi generasi baru angkat senjata, betul nggak? Iya kan? Dia jaga itu, jangan sampai rusak. Karena kalau wanitanya waktu itu, nah program musuh rusak kaum wanitanya, selesai. Itu salah satu. Kalau saya ceritain panjang, ntar jadi kajian satu sesi sendiri deh. Saya soalnya ngikutin betul sejarah soal Taliban. Ini contoh aja bahwa zaman ini ada orang yang merdeka, dan itu ditempuh bukan dengan apa, berkompromi dengan segala sesuatu yang di luar Islam, bukan. Itu ditempuh justru dengan komitmen berpegang teguh kepada Islam, percaya diri, pede, dan kesabaran yang panjang. Jangan dibayangin bangsa Afgan itu modern ya. Bahkan sampai sekarang di negaranya listriknya belum merata tuh. Kita sih udah mendingan, walaupun kemarin mati gantian ya kan. Udah mendingan ya kan. Dia sih enggak. Miskin, banyak yang buta huruf. Cuman berpegang teguh pada agamanya kuat. Itu aja udah. Banyak mula-mula, sana mula ustadz. Berpegang teguh kepada agamanya kuat, itu satu. Mazhabnya Hanafi, akidahnya Maturidi. Kalau kita kan mayoritasnya kan akidah Asy'ari, mazhab Syafi'i mayoritas nih, ya kan. Walaupun misalkan sekarang juga ada yang Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab akidah ikutinnya akidah Hanabilah, ya kan. Dalam fikih juga nggak Syafi'iyah kan begitu. Sama di Afgan ada orang-orang Arab yang berhijrah ke Afghanistan dan dilindungi oleh mereka. Itu pemahaman agamanya ya kayak Saudi. Ya, akidahnya Hanabilah atau Athariyah ya, bukan Asy'ariyah, Athariyah. Rujukannya Ibnu Taimiyah, fikihnya sama, fikihnya juga fikih sesuai Al-Quran dan hadis. Kalau Taliban tradisionalis. Nah, jadi ibaratnya nih, kalau sekarang di Indonesia nih kan ada kajian-kajian kembali kepada sunnah nih. Nah, itu di Afghanistan ada. Siapa dia? Orang-orang Arab yang jadi muhajirin. Sementara bangsa Afgan mayoritasnya itu tradisionalis. Tradisionalisnya apaan? Maturidiyah, mazhabnya Hanafiyah. Kalau di sini tradisionalisnya akidah Asy'ariyah, mazhabnya Syafi'iyah. Di sono mesra dia bersatu. Cakep gak? Dia bersatu tuh ngelawan siapa? Amerika. Iya kan? Kuat. Di sini masih cakar-cakaran sampai sekarang. Ya kan? Itu salah satu pelajaran tuh. Saya sering jelasin ke orang-orang. Kan tahu bangsa Afgan. Ya. Orang-orang yang dari Arab yang disebut teroris-teroris yang tinggal di Afgan itu kan orang Saudi. Mohon maaf kalau boleh pinjam istilah, Wahabi. Bangsa Afgan bukan Wahabi. Ibaratnya begitu tuh. Ibarat dipinjam istilah ya, mohon maaf. Tapi akur nggak? Akur, bergandengan tangan, bahkan dia pasang badan melindungi orang-orang Wahabi. Kalau mau ditangkap sama Amerika tuh, cakep nggak tuh? Kalau kita di sini, bersitunya rebutan. Ya kan? Nah, pelan-pelan kita doain nanti bisa saling bersatu. Banyak deh. Kalau soal pelajaran saya nggak usah cerita. Kembali ke tema tadi, kisah Ribi bin Amir. Ada 3 kriteria kita merdeka. Maka hadirin rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan, kalau kita diingatkan kemerdekaan bangsa ini 17 Agustus,
2 hari lagi ya, ya nggak apa-apa ya. Tapi yang kita ingat, merdeka bukan sekedar penjajah lari dari negeri ini, tapi merdeka adalah kita bisa merdeka menjalankan Islam, merdeka beribadah, merdeka jadi hamba Allah, merdeka sesuai dengan 3 kriteria: bertauhid, yang kedua membebaskan belenggu dunia, akhirat yang jadi orientasi kita, yang ketiga bebas dari segala macam ajaran di luar Islam, menjalankan Islam semurni-murninya. Kapan itu terjadi? Wallahu alam bisawab, saya nggak tahu, masih panjang. Tapi yang pasti kalau kita mau jalan, kita nggak tahu tujuannya kan nanti nyasar. Yang penting ini kan saya sampaikan, kalau mau merdeka tuh tujuannya. Jadi kalau mau bicara perjuangan Islam, dakwah Islam, tujuannya apa? Itu tujuannya 3 yang tadi sebutin masalah salafus soleh, Turi bin Amir ketika ketemu Rustum. Kalau dakwah cuman urusannya nggak ke arah situ, ya buat apa dakwah kita? Bukan dakwah para rasul, berarti bukan dakwahnya para sahabat, bukan dakwahnya para salafus saleh, karena nggak jelas tujuannya. Jadi dakwah kita tujuannya apa? Menegakkan tauhid, memerdekakan diri kita semerdeka-merdekanya sebagaimana kemerdekaan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari.